Shalom, selamat pagi semuanya. Senang sekali Selamat pada pagi. hari ini dan sepanjang minggu ini kita akan bertemu bersama untuk belajar dari firman Tuhan. Jadi sepanjang minggu ini saya beri judul pelajaran kita adalah di kaki Yesus. Sebentar saya share. Oke, boleh saya share screen? Oke. Oke, pelajaran kita di kaki Yesus. Kalau saya bisa tanya kepada kita semua, siapa pengikut Yesus yang paling setia? Ya, mungkin kita itu berpikir Petrus atau mungkin Yakobus atau Yohanes atau siapapun gitu ya. Tapi dalam hal tertentu yang saya bisa lihat adalah pengikut Yesus yang paling setia adalah Maria Magdalena. Kita akan mengikuti sepanjang minggu ini ada 7 kali pertemuan Maria dengan Yesus dalam situasi yang berbeda dan di dalam situasi dari 7 kesempatan itu sebagian besar itu dalam kondisi yang bukan kondisi yang enak ya, tapi dalam kondisi dia sedang menangis atau sedang menderita atau ada sesuatu hal yang sedang dia alami. Dan kita akan belajar dari 7 pertemuan Maria dengan Yesus ini bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya mungkin adalah mengapa pelajaran tentang di kaki Yesus ini, tentang Maria ini menjadi penting bagi kita. Nah, kita tahu bahwa Maria adalah wanita dan wanita di dalam Alkitab sendiri itu adalah melambangkan gereja. Nah, kita adalah gereja Allah, baik itu secara individu maupun secara jemaat. Dan yang lebih penting lagi adalah karena kita adalah gereja Allah secara individu dan secara jemaat yang hidup di bagian akhir dari sejarah manusia. Itulah sebabnya bagi kita sangat penting untuk mempelajari pelajaran ini. Nah, banyak orang yang memberi nama buat anaknya Maria Magdalena tanpa mungkin mengetahui apa arti dari nama Maria Magdalena ini. Nah, Maria sebetulnya itu berarti sorrow atau pahit-kepahitan kesusahan ya. Kemudian Magdalena itu sebenarnya berasal dari merefer kepada Magdala. Magdala pada zaman itu adalah daerah menara atau benteng yang di mana banyak sekali terdapat daerah prostitusi seperti Las Vegasnya serdadu Roma. Jadi kalau dibilang Maria Magdalena itu sebetulnya merujuk kepada seperti Maria dari Las Vegas atau mungkin kalau di Jakarta ya sekarang mungkin sudah nggak ada, tapi kalau di Jakarta Maria dari Kalijodo gitu misalnya ya. Jadi orang sudah tahu gitu loh. Oh, ini bukan perempuan baik-baik gitu loh. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pertemuan Maria yang pertama, saya mengajak bahwa mari kita tunduk kepala sekali lagi dan kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu pada pagi hari ini. Saat kami akan belajar dari firman Tuhan yang sederhana, tapi kami tahu bahwa firman ini memberikan kekuatan bagi kami, menolong kami untuk sesungguhnya bagaimana caranya datang ke kaki Yesus. Taruhlah perkataan-Mu di mulut hamba-Mu ini supaya hamba-Mu dapat berkata-kata sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita tahu bahwa cerita tentang perempuan yang bersinah dari Yohanes 8 ayat 2 sampai 11. Di dalam cerita ini tidak disebutkan namanya Maria Magdalena. Tetapi saya dan termasuk banyak pelajar Alkitab percaya bahwa ini perempuan yang bersinah ini adalah Maria Magdalena
Tetapi karena yang menulis kitab Yohanes ini adalah Yohanes tentunya, yang tahu persis bagaimana perubahan seorang perempuan yang bersinah ini menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati, tidak mencantumkan namanya. Namun demikian kalau kita perhatikan bahwa di dalam banyak sekali kejadian kita lihat bahwa ketika diceritakan tentang Maria Magdalena dan Maria yang atau Maria yang dari Betani, ya, itu merujuk kepada orang yang sama. Karena sama-sama tidak menikah, sama-sama punya reputasi yang kurang baik, sama-sama punya uang, ya, dari hasil pekerjaannya, dan punya nama yang sama, dan sama-sama memiliki kedekatan dengan Yesus, yang mengikuti Yesus. Kita akan masuk ke dalam cerita tentang perempuan yang bersinah untuk melihat bagaimana pertemuan Maria yang pertama. Saya katakan bahwa di dalam pertemuan yang pertama ini, di bawah kaki Yesuslah ketika Maria bertemu dengan Yesus, bukan dengan saat-saat, bukan dengan situasi yang enak, tapi justru ketika dia dipermalukan. Kita tahu bahwa Alkitab memulai ceritanya, Yohanes memulai ceritanya tentang wanita atau perempuan yang bersinah ini ketika suatu pagi ada seorang perempuan yang kedapatan berbuat sinah diseret datang kepada Yesus di bait suci. Sekilas kalau kita perhatikan ini adalah kayaknya cerita yang biasa-biasa saja. Namun kalau kita lihat bahwa kalau kita bisa bayangkan apa yang terjadi ketika kalau seandainya kita yang menjadi Maria Magdalena pada waktu itu. Mungkin malam sebelumnya atau mungkin pagi-pagi, kita nggak tahu mulainya dari kapan, dia melakukan suatu perbuatan yang tidak terpuji. Tetapi belum juga mungkin dia sadar, orang-orang sudah datang mengerubuni kamar tempat dia berbuat mesum ini, dan kemudian menyeret dia di sepanjang jalan, di sepanjang jalan di kota itu, di mana semua orang melihatnya. Tentu saja kalau kita di dalam posisi seperti itu, kita akan sangat malu. Ya, semua orang bisa lihat kita dan tidak ada yang bisa menutupi bahwa ternyata seorang perempuan ini ditangkap karena berbuat zina. Saudara, kalau kita lihat bahwa dia diseret, jelas tujuannya dari tempat dia berbuat zina menuju ke bait suci untuk bertemu dengan Yesus, orang yang dianggap waktu itu paling suci. Dan yang luar biasanya, pada waktu itu mereka datang kepada Yesus melemparkan suatu pertanyaan. Dan kita tahu bahwa orang-orang pada waktu itu menggunakan Maria Magdalena untuk menjebak Yesus. Ini adalah suatu jebakan. Mereka bertanya, singkat cerita mereka katakan, Yesus, ini perempuan kedapatan berbuat zina. Menurut hukum Musa dia harus dilempari batu. Bagaimana menurut engkau? Jadi ini adalah suatu pertanyaan jebakan, bukan karena mereka tidak tahu, tapi pertanyaan untuk menjebak Yesus. Mengapa? Karena kalau Yesus bilang, iya betul, dia harus dilempari batu, maka mereka akan melempari batu wanita ini dan kemudian melapor kepada pemerintah Roma yang waktu itu adalah Pilatus dan mengatakan bahwa ini orang nih, Yesus inilah yang menyuruh kami untuk melempari batu. Dan kita bisa tebak, ini menjadi suatu alasan bagi pemerintah Roma untuk menangkap Yesus. Pilihan kedua, kalau Yesus bilang, oke, nggak usah dilempari batu, bebaskan saja dia. Maka orang-orang itu akan mengatakan bahwa, wah ini nabi palsu nih, ini nggak ikut hukum Musa nih. Nah, Yesus juga akan kehilangan kredibilitasnya kalau dia memutuskan untuk membebaskan perempuan ini. Tetapi yang saya kagum luar biasa sama Yesus adalah dia tahu dengan tepat apa yang dia lakukan, apa yang perlu dia katakan dan apa yang tidak perlu dia katakan. Saudara, hubungan Yesus dengan Bapanya di sorga itu konstan setiap saat. Dan inilah kadang yang kita tidak miliki.
Kita kadang berdoa di pagi hari, tetapi siang hari kita berkata-kata dengan apa yang kita mau katakan. Tidak seperti dengan Yesus. Yesus waktu itu tidak mengambil, jadi pilihannya A atau B. Yesus tidak pilih A atau B. Yesus bikin pilihan C. Di dalam ayat ke-6 dikatakan, tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Wah, kita tahu ya ceritanya ini. Ketika dikatakan bahwa Tuhan menulis, Tuhan tidak sering-sering menulis di dalam cerita di dalam Alkitab. Ketika Tuhan menulis, kalau kita ingat bahwa pada waktu dia menulis 10 hukum di 2 loh batu yang pertama. Yang berikutnya adalah ketika 2 loh batu yang pertama itu dipecahkan kan oleh Musa, dan dia harus menulis di 10 hukum di 2 loh batu yang kedua. Dan ingatkah saudara ketika cerita di Daniel pasal 5 ketika Raja Belsiasar membuat pesta dan kemudian ada satu tangan yang menulis di dinding, ya, itu yang berikutnya. Dan kemudian yang kelima di dalam cerita inilah ketika Yesus menulis di atas tanah. Mungkin saudara lihat loh, kok nomornya 2, 3, 4, dan 5, mana nomor satunya? Saudara, pertama kali Tuhan menulis adalah ketika dia menciptakan manusia. Ketika dia menciptakan Adam, dari tangannya dia sebetulnya menulis hukum-hukum baik secara moral maupun secara kesehatan. Dan setelah Yesus menulis, waktu dia tulis-tulis ini, dia bilang kepada orang-orang yang ada, oke, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Seperti yang kita sudah tahu bahwa setiap orang mungkin dari yang tertua datang ke dekat Yesus dan kemudian melihat apa yang dia tulis. Dan secara diam-diam mereka satu persatu meninggalkan tempat itu. Ya, kita tahu bahwa apa yang ditulis oleh Yesus sebetulnya adalah dosa mereka. Lalu Yesus bangkit dan berkata kepada perempuan ini, "Hai perempuan, di mana mereka? Mana orang-orang yang menyeret kamu ke sini? Tidak adakah seseorang yang menghukum engkau?" Dan kemudian Maria menjawab, "Tidak ada ya Tuhan." Kalau begitu Yesus katakan, "Aku pun tidak akan menghukum engkau." Nah, kalau kita berhenti sampai di sini, seperti Yesus memberi excuse bahwa, "Oke, aku pun, kamu bersinah aja, saya nggak akan hukum." Tetapi cerita ini tidak berhenti sampai di situ. Cerita ini diakhiri dengan suatu kalimat yang ditujukan untuk Maria dan juga untuk kita. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Coba kita bayangkan kalau kita adalah Maria Magdalena. Satu, tertangkap basah bersinah pagi-pagi. Dan yang menarik biasanya kalau orang bersinah, itu kan tidak hanya bersinah satu orang sendiri, pasti ada pihak laki-lakinya. Tapi pihak laki-laki ini tidak diceritakan, dia juga ditangkap, ya. Mungkin dia lari, atau mungkin ikut melempari, atau mungkin si pihak laki-laki ini justru adalah umpan jebakan yang sengaja dibuat oleh orang-orang yang mau menjatuhkan Yesus. Dia kemudian diseret di sepanjang jalanan umum untuk bertemu dengan orang suci di bait suci. Dan ini pasti malu sekali. Tetapi saudara perhatikan bahwa Yesus memperlakukan Maria dengan hormat. Walaupun dia sudah jelas-jelas berdosa karena melakukan zina. Saudara, kita sangat bersyukur memiliki Allah yang menulis hukumnya di atas batu. Artinya tidak pernah berubah, kekal terus. Tetapi Tuhan menulis dosa kita. Seperti Yesus waktu dia menulis di atas tanah. Tuhan menulis dosa kita di atas pasir. Dan ketika ombak datang, air datang, atau angin berhembus, maka dosa kita pun tidak kelihatan lagi. Pelajaran yang kita bisa dapat dari pertemuan yang pertama Yesus dengan Maria Magdalena ini adalah bukan hanya kita dari pihak Marianya, tetapi kita harus belajar bahwa sebagai jemaat kita jangan melempari orang lain. Bukan dalam arti melempari batu beneran, tetapi janganlah kita merusak reputasi orang lain. Janganlah kita menuduh orang lain. Mengapa?
Karena diri kita sendiri sama bersalahnya, sama berdosanya. Ketika kita menunjuk orang lain, kesalahan orang lain, kita sebetulnya tidak menyadari bahwa 4 jari kita ini menunjuk kepada kita. Kita memiliki dosa yang lebih banyak. Gantinya untuk menunjuk kepada orang lain, harusnya pekerjaan kita adalah datang ke kaki Yesus untuk memohon pengampunan daripadanya. Pelajaran yang lain dari melempar ini adalah jangan melempari gereja. Tadi kita berdoa untuk organisasi gereja kita sedunia. Saudara, di zaman seperti saat kita hidup ini, ada banyak sekali orang yang berusaha untuk menyalahkan gereja, melempari gereja, menjatuhkan hamba-hamba Tuhan. Yang kita juga tahu bahwa hamba Tuhan itu tidak sempurna, mereka juga berdosa, dan gereja juga tidak sempurna. Tetapi saudara, apa yang Tuhan rasakan ketika gerejanya itu bersinah? Dan walaupun umatnya itu menyeleweng, Tuhan tetap mengasihi gerejanya. Dan saudara, kita tidak ingin menjadi seperti orang Farisi yang menghakimi gereja, terus-menerus melemparkan kesalahan-kesalahan. Gantinya seperti yang tadi saudara-saudara lakukan, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, berdoa untuk organisasi gereja ini yang Tuhan sudah tentukan untuk membawa kabar Injil sampai ke seluruh dunia. Oleh karena itu, pelajaran kita pada hari ini adalah datanglah ke kaki Yesus untuk meminta pengampunan. Minta pengampunan, saudaraku. Kita hidup di zaman yang jahat dan sangat gelap. Kita melihat ke kiri dan ke kanan. Situasi dan kondisi saat ini mungkin bukan lagi layak disebut sebagai hidup. Tapi kita perlu datang, bukannya datang untuk melihat dan menuduh orang si ini begini dan si ini begitu. Tetapi hal pertama yang kita perlu lakukan adalah menyadari kasih Yesus. Menyadari kebutuhan kita akan juru selamat. Dan datang ke kakinya seperti Maria Magdalena, tidak bikin alasan macam-macam. Hanya sederhana, datang ke kaki Yesus. Menyadari dosa kita dan memohon pengampunan kita. Itulah pelajaran kita di hari pertama ini. Pertanyaannya adalah, maukah Anda datang di kaki Yesus? Kita tidak datang ke dada Yesus atau ke pundak Yesus yang kita mau peluk, tapi kita belajar dengan kerendahan hati, datang ke kaki Yesus, sujud di bawah kaki Yesus untuk meminta pengampunan atas dosa-dosa kita. Itulah yang kita harus lakukan dan inilah yang menjadi pelajaran pertama kita. Kiranya Tuhan memberkati kita.